Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Turhania dengan NIM 2207329. Di sini saya akan menyelesaikan tugas observasi lapangan yang dimana judul observasi saya yaitu tentang VVTi, airbag dan juga ABS. Baik, masuk ke materi pertama yaitu tentang VVTi, yang dimana VVTi ini berfungsi untuk mengatur sistem kerja katup untuk memasukkan bahan bakar secara elektronik yang menghasilkan tenaga mesin yang optimal. Di VVTi ini sendiri terdapat 4 kondisi melalui medan jalan. Kondisi pertama saat idle, kondisi di mana mesin hidup dengan sendirinya tanpa dilakukan apapun oleh pengemudi. Untuk kondisi kedua saat beban ringan dan sedang, yaitu saat gas sedang. Kondisi ketiga yaitu beban berat kecepatan ringan dan sedang, yaitu saat jalan menanjak. Untuk kondisi keempat beban berat kecepatan tinggi, yaitu saat mobil dengan beban berat yang melalui kencang di jalan tol. Mengurangi overlap saat idling berfungsi untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Berikutnya, menambah overlap saat beban ringan dan sedang berfungsi untuk mengurangi efisiensi dan emisi bahan bakar. Yang ketiga, VVTi dimajukan saat beban berat kecepatan sedang berfungsi untuk memperbaiki volume udara dan bahan bakar dan juga menambah output tenaga mesin. Dan terakhir, overlap dikurangi saat beban berat kecepatan cepat berfungsi untuk improve volumetric efisiensi dan improve outputnya. Pada mobil ini kita terdapat dua jenis VVTi, yang dimana dual VVTi ini adalah pengembangan lebih lanjut dari VVTi, di mana kontrol katup valve ditetapkan pada katup intake dan katup exhaust secara bersamaan. Hal ini memungkinkan mesin untuk mengoptimalkan aliran udara dan keluar dari ruang bakar, menghasilkan tenaga yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi bahan bakar secara signifikan. VVTi hanya menggunakan kontrol katup variabel pada intake, sementara dua VVTi ini menggunakan kontrol katup variabel pada intake dan exhaust. Dual VVTi menghasilkan tenaga yang lebih besar dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan dengan VVTi. Kelebihan dual VVTi ini yang pertama meningkatkan tenaga, yang kedua efisiensi bahan bakar, yang ketiga mengurangi getaran dan juga kebisingan, meningkatkan responsivitas, yang terakhir itu lebih ramah lingkungan. Teknologi VVTi adalah satu sistem pengaturan waktu muka katup secara variabel. Sistem ini menggunakan sensor dan juga aktuator untuk mengubah waktu buka tutup secara otomatis sesuai dengan kebutuhan mesin dan berbagai kondisi operasional. Kelebihan teknologi mesin VVTi ini yang pertama menghasilkan kendaraan lebih bertenaga dan ramah lingkungan karena ada pengaturan otomatis di katup masuk dan juga katup keluar. Fungsi utama dari VVTi adalah mengatur waktu buka dan tutup agar dapat mengikuti beban kerja mesin. Teknologi ini akan membuat katup mesin terbuka lebih awal saat RPM mesin tinggi. Perbedaan mesin VVTi dengan dual VVTi yang pertama yaitu memiliki timing katup variabel pada cam masuk saja. Sedangkan VVTi ganda memiliki timing variabel dan cam masuk dan buang. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, di mana sini saya akan membahas tentang sistem airbag, yang dimana airbag itu salah satu komponen yang digunakan untuk melindungi diri dari pengendara mobil, pelindung diri bagi pengendara mobil. Dan salah satu keselamatan sudah mulai terpasang di seluruh mobil keluaran terbaru seperti di mobil ini yaitu mobil Calya. Nah, airbag sistem diciptakan pada perlengkapan yang dibutuhkan keselamatan pengendara jika terjadi benturan atau kecelakaan. Nah, walaupun mobil dilengkapi dengan safety belt, namun adanya airbag sendiri akan melengkapi kinerja fitur keselamatan mobil agar lebih efisien. Nah, untuk sistem airbag itu terletak pada ini. Nah, airbag sendiri itu akan berfungsi ketika ada benturan dari depan.
dan dia terkoneksi dengan seat belt ini. Nah, cara kerja dari airbag ini sendiri yaitu ketika terjadi benturan dari depan, maka seat belt akan menarik ke belakang dan ini akan mengeluarkan seperti gelembung, seperti balon yang akan melindungi kita dari benturan dari depan. Nah, mungkin lebih rincinya fungsi utama dari airbag ini untuk melindungi pengendara ketika terjadi benturan saat perjalanan. Dalam hal ini, airbag akan bekerja untuk melindungi alat vital seperti kepala, leher, untuk hingga dada sehingga saat terjadi benturan. Pada beberapa mobil keluaran terbaru, airbag sendiri telah dimaksimalkan sehingga seluruh badan pengendara akan terjamin keselamatannya. Bentuk airbag mobil sendiri berupa bantalan kain yang akan otomatis mengembang ketika sistem airbag mendeteksi adanya benturan pada mobil. Bantalan kain tersebut akan otomatis mengembang dan keluar dari tempat penyimpanan untuk menghindari adanya benturan langsung antara pengemudi dengan kabin mobil. Nah, untuk jenis-jenis airbag itu ada yang pertama itu drive airbag. Jenis ini merupakan salah satu airbag yang terpasang pada roda kemudi atau pada bagian setir. Airbag ini terpasang di bagian tengah setir. Jenis airbag satu ini digolongkan sebagai airbag yang wajib pada setiap mobil. Untuk jenis yang kedua yaitu side airbag, yang dimana jenis ini lazim pada setiap mobil, yaitu terpasang pada bagian samping pengemudi. Dengan adanya side airbag ini, maka tubuh pengemudi akan terlindungi dari benturan pada bagian samping. Airbag yang akan sangat berguna terutama jika terjadi tabrakan dari arah samping. Nah, untuk yang jenis ketiga yaitu passenger airbag, yang dimana jenis ini melindungi para penumpang mobil khususnya pada jok bagian depan mobil, persis di samping pengemudi. Jenis airbag ini umumnya terpasang pada dalam dashboard mobil. Nah, untuk yang jenis yang terakhir yaitu curtain airbag, yang dimana jenis ini terpasang pada bagian atap kabin mobil. Jenis airbag ini berfungsi untuk melindungi kepala maupun leher dari pengemudi dan juga penumpang mobil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang airbag. Kita masuk ke materi ketiga, yang dimana yaitu sistem ABS. Yang dimana sistem ABS itu sendiri yaitu memiliki anti-lock brake system, yang dimana secara sederhana ABS adalah sistem pengereman yang mencegah kendaraan mengunci roda saat mengerem mendadak. Nah, pada mobil model lama atau yang tidak menggunakan sistem ABS, roda akan otomatis mengunci saat Anda mengerem mendadak. Hal ini tentu berbahaya karena mengerem mendadak akan menghilangkan kontrol pengemudi. Oleh karena itu, mobil memiliki pengereman ABS, laju kendaraan akan tetap stabil saat mengerem mendadak. Fungsi dari rem ABS ini yaitu sebagai besar mobil baru akan membantu menjaga traksi roda dengan jalan ketika pengemudi melakukan pengereman, mencegah terkunci ban kendaraan dan membantu pengendalian kendaraan saat mengerem mendadak. Nah, situasi tertentu ketika ada yang melintas, terkadang pengemudi harus melakukan pengereman secara tiba-tiba. Dalam hal seperti ini, kendaraan bisa sulit untuk dikendalikan. Dengan adanya teknologi ABS, akan lebih mudah mengendalikan mobil saat melakukan pengereman mendadak. Mungkin untuk cara kerja dari sistem ABS itu sendiri yaitu mencegah mobil mengunci roda saat pengereman mendadak, membutuhkan beberapa komponen tambahan, yang dimana pada sistem ABS saat Anda tiba-tiba mengerem, sensor akan langsung mendeteksi gerakan mobil. Sensor ini kemudian akan langsung terhubung pada piston rem. Piston rem akan mengembalikan tekanan pada kondisi normal. Begitu roda berputar kembali, piston akan menggerakkan tekanan rem. Seluruh proses tersebut tidak akan memakan waktu lama. Sistem ABS membutuhkan waktu sekitar
15 detik saja untuk bekerja. Dengan begitu otomatis bisa mendapatkan kembali mobil kembali setelah melakukan pengereman. Resiko terjadi kecelakaan juga jauh lebih kecil daripada mobil konvensional. Mungkin untuk komponen ABS itu sendiri, yaitu yang pertama ada modul yang dimana terletak di dalam di bawah kabin ini. Di sini modulnya. Nah, untuk yang kedua yaitu speed sensor yang terletak di bawah di sekali roda. Nah, mungkin untuk komponen yang terakhir yaitu ada modul ABS. Oke. Baik, untuk airbag ini di mana saja letaknya, Pak? Ada tulisannya SRS, nah ini dia SRS inflator di sini dia. Ini yang meledak. Terus ada satu lagi di setir. Ya, setir sama dashboard sebelah kiri. Ini yang mempunyai 2 airbag. Kalau yang ada 8 airbag, dia di sini, di sini. Nah, ini ke sana tuh, lagi sini. Terus itu di mobil apa? Eropa. Mobil Eropa, Pak. Ya, mobil Eropa banyak tuh sekarang. Terus kalau di Suzuki sudah ada namanya Vitara All New Vitara sudah pakai itu. Ini sistemnya airbag di sini. Ini inflator passenger, yaitu steering, inflator. Oh, ada. Nah, itu dia. Itu cuma 2 nih, ini cuma dual. Syarat airbag ini bagaimana, Pak? Aktifnya itu syarat, ngomong dulu syaratnya. Nah, ya. Dia syarat aktif itu apa? Safety belt kepasang. Oh, Safety belt ini kepasang. Minimal itu sopir, driver. Ya, driver itu kepasang. iya, Pak. Dengan ditandai apa? Lampu tanda airbag yang ada di speedometer udah nggak hidup lagi. Oh, Kalau dia hidup, kalau dia hidup berarti lampu tanda safety belt-nya itu berarti belum kepasang. Dia itu kalau seandainya safety belt nggak dipasang, mau tabrakan seperti apa aja nggak bakal meledak. oh gitu, Pak. Nah, kalau dia meledak ini dengan kecepatan berapa? Kecepatan itu minimal 60 km per jam. Tabrakan frontal. Frontal itu dari depan. Iya, Pak. Iya. Tengah. Sebelah kiri nabrak nggak mau. Dia harus tengah. Kenapa? Sensornya sebelah kanan. Jadi Sensor kayak- itu namanya triggernya. Trigger. Nah, trigger namanya. Berarti Sensor harus airbag. kayak tabrak laga kambing tuh ya, Pak? Iya, makanya kenapa di sebelah kanan ditaruh? Coba alasan kenapa? Untuk lindungi dari supirnya, Pak. Ya, kan setir kita sebelah kanan. Iya. Kita papasan mobil sebelah mana? Sebelah kanan kan? Itu fungsi. Kalau sebelah kiri kapan dia meledak? Tuh. Kan disebabkan sebelah. Tapi kalau setir sebelah kiri dia pasti kalau sebelah kiri. Oh, Gitu ya. Baik, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.